Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 139, bagian markiper atau mari kita periksa ya. Soal nomor 1, 2, dan 3. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita periksa. 2. Perbandingan. Soal yang pertama, sebuah segitiga mempunyai alas 12 cm. Ini dia 12 cm. Misalkan X cm menyatakan tinggi dan Y cm persegi adalah luasnya. Ini tingginya ya, X cm, luasnya adalah Y cm persegi. Luas itu luasnya segitiga ini. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan. Siap. Nomor 2, dapatkah kita menyimpulkan Y berbanding lurus dengan X? Oke, cara menjawabnya seperti ini. Di sini Kak Sari catat dulu yang diketahui. Tadi bangunnya adalah segitiga dengan alasnya adalah 12 cm, tingginya X cm, dan luas segitiganya adalah Y cm persegi. Untuk menjawab soal yang pertama tadi, kita disuruh menyatakan Y dalam X menggunakan persamaan. Caranya itu kayak gini Dek. Kita masukkan Y ini adalah luas kan? Y sama dengan luas. Luas apa sih? Luasnya segitiga. Nah, luas segitiga itu apa? Yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Ingat kan ya, ini adalah rumus luas segitiga. Nah, sama dengan setengah dikali alasnya berapa? Ini dia, 12. Dikali tingginya berapa? Tingginya adalah X. Ya, kita tulis X. Hati-hati Dek. Untuk tanda kali, Kak Sari bikinnya tuh langsung kayak gini ya, silang biasa. Tapi kalau X itu agak bergelombang gitu. Nah, yang penting sambil dengerin kalimatnya Kak Sari ya, biar nggak salah tulis. Setengah kali 12 kali X. Oke, dilanjutkan sama dengan, nah setengah kali 12 itu bisa dihitung. Caranya gini aja, 12 dibagi 2 adalah 6. Tinggal 1 kali 6. 1 kali 6 adalah 6. Terus dikali X, ya langsung aja nulisnya 6X. Jadi sudah ketemu hubungan antara Y dengan X dalam bentuk persamaannya itu ini dek. Y sama dengan 6X. Udah terjawab ya. Ini untuk soal yang pertama. Nah, sekarang lanjut untuk soal yang kedua. Dapatkah kita menyimpulkan Y berbanding lurus dengan X? Iya, dapat ya. Alasannya begini, asalkan dia bisa dirubah ke dalam bentuk Y sama dengan AX, maka persamaan itu adalah persamaan yang berbanding lurus ya. Syaratnya ini harus bisa dirubah dalam bentuk Y sama dengan AX. Nah, apakah persamaan kita ini bentuk Y sama dengan AX? Iya dong, ini Y-nya sama. A-nya itu sebagai angka 6 ini, X-nya juga ada X. Berarti dapat disimpulkan ya bahwa Y berbanding lurus dengan X. Cara menjawabnya seperti ini. Nomor 2, karena Y sama dengan 6X merupakan bentuk Y sama dengan AX, maka dapat dinyatakan bahwa Y berbanding lurus dengan X. Selesai ya. Jadi ini syaratnya ya, syarat berbanding lurus. Dicatat ya Dek ya, syarat berbanding lurus. Jadi harus bisa dirubah dalam bentuk Y sama dengan AX. Y dengan X-nya ini sejajar kayak gitu ya. Oke, sudah ya. Itu tadi soal yang pertama, bagian soal 1 dan soal 2.
beres. Silahkan dicatat. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanya aja di kolom komentar ya. Atau supaya lebih mudah nanti bisa tanya jawabnya di dalam grup. Untuk yang belum gabung di grup boleh ya. Ini Kak Sari kasih tahu aja sekalian caranya. Selama grupnya belum penuh itu kalian masih boleh daftar. Chat aja ke 081 456 10 9870. Grupnya Kak Sari ini ada dua macam deh, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nanti kamu pilih sendiri ya, ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke soal kedua. Soal yang kedua ini, Y berbanding lurus dengan X, oke. Dan ketika X sama dengan 4, maka Y sama dengan 12. Perintahnya, nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan. Ini perintah yang pertama. Perintah yang kedua ini, jika X sama dengan negatif 6, berapakah Y? Jadi untuk soal nomor 2 ini kita menjawab dua pertanyaan ya. Dicatat dulu yang diketahuinya, seperti ini. Ini Kak Sari catat dulu ya. Tadi kan katanya Y berbanding lurus dengan X nih. Y berbanding lurus dengan X. Berarti bentuk persamaannya adalah kayak gini. Y sama dengan AX. Seperti yang tadi. Nah sekarang kita catat. Ketika X sama dengan 4 maka Y sama dengan 12. Begini deh. X sama dengan 4 maka Y sama dengan 12. Nah kalau disuruh menyatakan Y dalam X menggunakan persamaan, itu kita cari dulu konstantanya. Konstanta itu nilai A-nya. Nilai A itu dapat dihitung dengan cara gini. A itu sama dengan Y per X. Ya dek ya, Y per X. Berarti sama dengan Y-nya berapa? 12 per X-nya adalah 4. Sehingga A-nya sama dengan ya 12 per 4 itu ngitungnya 12 bagi 4. 12 bagi 4 adalah 3. Oke, udah ketemu ya. Jadi A-nya sama dengan 3. Nah, kalau A-nya sudah ketemu sama dengan 3, maka bentuk persamaannya langsung udah ketemu kita ya. A sama dengan 3, maka Y sama dengan AX itu menjadi Y sama dengan ini, A-nya diganti 3. Terus X. Ini dia persamaannya ya. Y sama dengan 3X. Terjawab ya. Jadi langkah-langkahnya kayak gitu. Bikin dulu bentuk persamaannya, yaitu Y sama dengan AX. Terus hitung A-nya. A-nya itu rumusnya Y per X. Y-nya 12, X-nya 4, berarti 12 per 4. 12 per 4 itu artinya 12 bagi 4, yaitu 3. Nah, A-nya sudah ketemu 3, langsung ketemu. Berarti Y sama dengan AX kan? Berarti Y sama dengan 3X. Ini dia jawabannya. Ya, untuk soal yang pertama. Nah, sekarang ada lagi soal berikutnya yang ini. Pertanyaan berikutnya. Kalau X-nya sama dengan negatif 6, berapakah Y? Gampang. Kita gunakan persamaan yang udah kita punya. Caranya kayak gini. X sama dengan negatif 6, maka Y sama dengan 3X kita tulis sama dengan 3. Nah, X-nya ini diganti negatif 6. Bacanya 3X itu 3 kali X. Berarti 3 kali ini negatif 6. Kalau negatif usahakan pakai dalam kurung ya. Nah, sama dengan berapa ya 3 dikali negatif 6? Tentu saja negatif 18. Udah ketemu. Jadi kalau X-nya negatif 6, Y-nya adalah negatif 18. Ya, ini dia jawabannya. Oke. Dah, kayak gitu. Bikin sendiri kesimpulannya bisa ya dek ya. Pokoknya intinya kayak gitu. Nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan. Ini dia jawabannya. Y sama dengan 3X. Kemudian jika X sama dengan negatif 6, berapakah Y-nya? Sudah ketemu juga. Kalau X-nya negatif 6, Y-nya adalah negatif 18. Dah beres. Nah, sesuai janji di video kali ini Kak Sari kerjakan sampai soal nomor 3 kan. Nanti soal nomor 4 dan 5-nya kita bahas di video yang lain ya. Sekarang ke soal nomor 3. Tentukan koordinat titik A pada gambar di samping. Oke, ini titik A-nya di sini. Kemudian gambarlah titik B 3, negatif 1 pada gambar di samping. Siap. Berarti ini perintahnya ada dua juga ya. Menentukan koordinat titik A dan menggambar koordinat titik B ini. Oke. Untuk titik A dulu, koordinatnya berapa? Cara bacanya gini deh. Selalu startnya itu dari titik pusat sini.
Kalau kita mau menuju ke A, itu kita harus bergeraknya ke samping. Boleh ke samping kanan, boleh ke samping kiri. Kira-kira kalau A-nya di sini kita bergeraknya ke samping kanan atau ke samping kiri? Tentu saja ke samping kiri. Nah, ke samping kirinya berapa langkah? 1, 2, 3, 4. 4 langkah. 4 langkah itu karena dia ke kiri adalah negatif, berarti negatif 4. Tulis dulu, berarti A-nya ini negatif 4. Nah, dari sini beloknya kemana? Ke atas atau ke bawah? Kan beloknya ke bawah ya. Belok ke bawah berapa langkah? 1, 2, 3. Belok ke bawah 3 langkah. Dan kalau beloknya ke bawah itu negatif juga, Dek. Berarti negatif 3. Pokoknya kalau ke samping kiri itu negatif, ke bawah negatif. Nanti ke samping kanan itu positif, ke atas itu positif. Ya, yang positif itu kanan dan atas, yang negatif itu kiri dan bawah. Jadi sudah ketemu ya, koordinat titik A adalah negatif 4, negatif 3. Kak Sari letakkan di sini ya, A negatif 4, negatif 3. Selesai. Tugas yang kedua, gambarlah titik B, 3, negatif 1. Oke, ini Kak Sari hapus dulu, boleh ya? Dah, biar enak dilihatnya. 3, negatif 1. Startnya itu selalu dari pusatnya sini. Nah, sekarang ini kan titiknya 3. 3 itu kalau ke samping, kira-kira benernya ke samping kanan atau ke samping kiri? Tadi kan udah Kak Sari bilang, kalau ke samping kiri itu untuk yang negatif. Nah, 3 ini negatif apa bukan? Bukan ya, 3 ini adalah positif. Kalau positif berarti bergeraklah ke kanan. Ke kanan berapa langkah? Ya karena dia 3, kita bergerak 3 langkah. 1, 2, 3. Berhenti sementara di sini. Kemudian beloknya kemana? Ini lihat, negatif 1. Negatif 1 itu berarti bolehnya ke atas atau ke bawah. Ayo. Kalau negatif, dia bolehnya beloknya ke bawah. Ke bawah 1 langkah. Nih di sini. Ini titik akhirnya dia. Jadi ini B. B, 3, negatif 1. Posisinya itu di sini. Nah, tadi langkah-langkahnya kita ini boleh dihapus aja. Udah deh ketemu ya, terjawab. Jadi koordinat A adalah negatif 4, negatif 3. Dan gambar titik B itu ada di sini, yaitu 3, negatif 1 gitu. Memang untuk yang B itu cara jawabnya hanya seperti ini. Kita letakkan titiknya pada bidang koordinat. Dah selesai ya. Jadi soal nomor 1, 2, dan 3 di halaman 139 sudah rampung. Cara gabung ke grup juga sudah Kak Sari sampaikan. Berarti sekarang waktunya Kak Sari pamit ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.